Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, dan kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dan hari ini saya ingin membuka setiap pikiran kita mengenai bagaimana kita menjadi inspirasi di tengah dunia ini. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini bahwa tidak ada lagi perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang mengenal Tuhan. Dari segi dia berkata-kata, dari cara dia bertingkah laku, dari dia bersikap. Kita tidak lagi melihat bahwa ada anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Yang sering kali terjadi bahwa pemikiran anak-anak Tuhan sama dengan pemikiran orang dunia. Karena keadaan dunia semakin sulit, akhirnya tanpa disadari anak-anak Tuhan mulai terkontaminasi dengan keadaan seperti itu. Bahwa sesungguhnya tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa kau adalah inspirasi bagi orang lain, dan hidupmu harus memberkati banyak orang. Karena kita sadar bahwa kehidupan di masa muda kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang dari cara kita bertingkah laku, dari cara kita bersikap, dan kita berkata-kata. Tunjukkan bahwa kau adalah generasi yang berbeda di tengah-tengah bangsa ini. Bahwa Tuhan sangat menginginkan engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Bahwa siapakah kita? Kalau kita harus hidup di dalam dunia ini, yang jelas semuanya ada tujuan dan rencana Tuhan. Bahwa kita harus menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita buka ayat di Matius 5 ayat yang 13. Firman Tuhan berkata, mungkin setiap kita sering sudah mendengar ayat tersebut, bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bahwa firman Tuhan jelas bahwa kamu adalah garam dunia. Garam itu bersifat asin. Ketika kita memasak, ilustrasinya seperti ini. Ketika kita memasak di dapur, kita memasak sebuah sop di dalam panci. Pastinya kita tahu bahwa kita menggunakan garam hanya sedikit, tetapi dia bisa memberikan rasa asin, dan dia bisa memberikan rasa yang nikmat pada sebuah sop tersebut. Dan itulah gambaran kekristenan kita, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Terang itu berbicara apa? Kita hidup di dalam kegelapan ini, dan kegelapan ini membutuhkan terang Kristus. Siapakah terang Kristus ini? Saudara dan saya, terang Kristus. Bahwa ketika kita tahu siapa kita, dan kita dipanggil untuk apa di dalam dunia ini, kita akan semakin mengerti bahwa kita lah inspirasi bagi banyak orang. Siapakah kita? Siapakah kita sehingga kita harus menjadi inspirasi bagi banyak orang? Ada 3 hal yang ingin saya kupas tempat ini. Kita buka di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Karena ternyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh klien kami. Dituliskan bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah suratan yang terbuka, yang dilihat oleh orang. Dengan kata lain bahwa hidup kita adalah suratan yang terbuka. Dengan kata lain bahwa kita adalah Injil Kristus yang sebenarnya. Jadi sebesar apapun, sehebat apapun kau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dimanapun kau ditempatkan, kau mengatakan Yesus luar biasa, tetapi ketika hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, firman Tuhan berkata engkau sama saja seperti garam yang diinjak-injak orang yang tidak ada gunanya, yang kau tidak memberikan rasa lagi kepada dunia ini. Itulah sesungguhnya kita. Kenapa kita dipanggil untuk menjadi garam terang dunia itu? Kenapa kita harus menjadi terang? Bahwa kamu adalah suratan yang terbuka yang dilihat oleh orang. Jadi kehidupan kita adalah kesaksian hidup. Dimanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan, engkau harus menjadi kesaksian hidup. Sebagai contoh, waktu saya berada di rumah, saya suka berkebun, saya suka dengan namanya tanaman. Waktu itu saya bertanam, ya kan, dan lagi macul lah, kurang lebihnya ya, lagi mencangkul. Ternyata ada orang tua saya, seorang ibu, yang bapaknya memang suaminya baru meninggal. Suaminya baru meninggal dunia, dan dia datang ke rumah, dia mengatakan, dan dia berteriak, dia mengatakan, "Shalom, sepada," kata itu. Saya teriak dengan sukacita dan saya tertawa dengan sukacita. Mahal, dia katakan seperti itu. Bahwa saya tidak mau jain-jain dalam hidup ini, karena saya tahu bahwa saya orangnya lepas dengan apa adanya gitu. Dan ketika dia mendengar dari dalam, dia katakan seperti ini, hari ini saya ada mendengar sukacita luar biasa.
Maksudnya apa Om? Saya katakan seperti itu. Maksudnya seperti ini. Saya mendengar suara sukacitamu itu dan ketawamu. Aku merasa tertentu dan saya merasa sukacita sekali. Tadi saya datang ke tempat ini, saya dalam keadaan sedih. Tetapi ketika saya mendengar sukacitamu, ketika saya mendengar suara ketawamu, dia akhirnya dia sangat diberkati dengan apa yang saya lakukan. Jadi dengan kata lain, dari hal yang sekecil apapun, orang memperhatikan. Memperhatikan kelakuan kita, memperhatikan tindakan kita, memperhatikan siapa kita. Dari hal-hal yang kecil. Dan sayang, kita perhatikan juga banyak status-status mungkin yang orang anggap remeh. Kita menulis status Facebook, menunjukkan keadaan kita yang galau, keadaan kita yang sedih, keadaan kita yang putus asa. Padahal tanpa disadari, hal-hal tersebut ini akan merusak reputasi anak-anak Tuhan. Sesungguhnya kita harus menunjukkan dimanapun kita berada, jangan anggap sepele dirimu. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, siapakah sehingga kita menjadi inspirasi banyak orang? Siapakah kita sehingga kita harus menjadi inspirasi bagi banyak orang? Yang kedua, Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16, kita balik ke depan lagi, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bahwa kita tahu bahwa dunia ini sedang diselimuti dengan kegelapan dunia. Harusnya engkaulah menjadi terang itu di tengah-tengah bangsa ini. Harusnya kita semualah menjadi terang itu di tengah-tengah bangsa ini. Buatlah perbedaan antara generasi yang tidak mengenal Tuhan dengan generasi yang mengenal Tuhan. Bahwa jadilah orang yang tampil beda. Bahwa dunia ini sedang diselimuti dengan kegelapan itu. Bapak Ibu tahu. Bahwa segala sesuatunya sedang mengarah kepada keterpurukan. Sekarang kita melihat bahwa orang-orang sedang berjalan, sepertinya orang berjalan, dia hidup tidak seperti orang yang hidup. Seperti mayat berjalan karena mereka tidak melihat bahwa ada terang Kristus itu. Siapakah terang Kristus? Saya dan Anda yang harusnya kita menjadi terang Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Yang ketiga, siapakah kita sehingga kita harus menjadi inspirasi bagi semua orang? Yang ketiga di Yohanes 1 ayat yang kelima kita buka. Yohanes 1 ayat yang kelima. Yohanes 1 ayat yang kelima. Kita baca 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Inilah Anda dan saya. Bahwa terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa siapakah kita sehingga kita harus menjadi inspirasi bagi banyak orang, intinya di sini adalah bahwa engkau adalah terang Kristus. Engkau adalah garam Kristus. Engkau adalah pemberi rasa, pemberi warna di tengah-tengah bangsa ini. Yang dimana kita tahu bahwa segala sesuatunya abu-abu. Tetapi dengan keadaan kita, dengan kehadiran kita, harusnya kita bisa menjadi terang itu. Ada ilustrasi seperti ini. Saat kita duduk di bangku SD, kita diajarkan bahwa terang adalah lawannya gelap. Oke? Ketika kita mendengar terang adalah lawannya gelap, seringkali yang terbayang adalah terang dan gelap mempunyai kekuatan yang sama dan saling beradu sama lain. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, terang tidak berlawanan dengan gelap. Terang lebih kuat daripada gelap. Ada senter terang untuk menerangi dalam gelap, tapi tidak ada senter gelap untuk menggelapi yang terang. Ketika ada terang, gelap otomatis menyingkir. Gelap adalah ketiadaan terang. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan hal ini dengan cukup baik. Ilustrasi tersebut adalah ilustrasi tentang gua dan matahari. Gua tinggal di dalam dasar bumi yang gelap. Suatu hari gua mendapatkan undangan dari matahari. Jangan tanya gimana cara ngirim undangannya, mungkin pakai mentari, sinyalnya kuat. Untuk berkeliling di permukaan bumi melihat terang. Gua sangat antusias karena dia belum pernah melihat terang. Dia ingin tahu terang itu seperti apa, maka gua pun menyambut undangan matahari dan naik ke permukaan bumi. Dengan terang, dia lalu diajak oleh matahari mengelilingi bumi. Gua sangat takjub dengan terang yang ditujukan matahari. Lalu setelah perjalanan tersebut, kembalilah gua ke dalam dasar bumi yang gelap. Gua lalu merasa berhutang budi dengan matahari. Dia lalu mengirim undangan pada matahari. Sekali lagi jangan tanya gimana caranya untuk datang ke dasar bumi. Matahari yang menerima undangan tersebut juga sangat antusias dan penasaran seperti apa gelap itu. Dia lalu datang ke dasar bumi dan menemui gua. 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, 15 menit berlalu, 30 menit berlalu. Matahari lalu bertanya pada gua, ayo lekas tunjukkan seperti apa gelap itu. Kamu sudah tak sabar lagi melihatnya. Anda menangkap inti ilustrasi di atas bahwa maksudnya di sini adalah matahari. Itu bisa menyinari kegelapan. Tetapi doa itu tidak bisa membuat matahari menjadi gelap. Harusnya itu anak-anak Tuhan itu. Bahwa kita adalah terang Kristus. Kita harus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita harus menunjukkan bahwa kita lah
kepada Tuhan. Dan mungkin selama ini kau merasa bahwa hidup kita sama saja dengan orang lain. Dari apa yang saya telah bagikan hari ini, mungkin kau merasa bahwa apa lagi bedanya saya dengan orang lain. Dan hari ini katakan pada Tuhan bahwa kita adalah terang Kristus. Dan yakini dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan terang Kristus percaya di dalam kehidupan kita. Dan saatnya kita menyinari bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.